dipersembahkan oleh Selamat malam, kami akan membahas mengenai Pekan Olahraga Aceh Sumatera Utara ke-21. Sekali lagi kami bukan bermaksud untuk mencari kesalahan, tetapi indikasi kontroversi, indikasi kecurangan itu muncul dengan sendirinya ke permukaan, viral di media sosial. Mulai dari venue ke arena voli di Deli Serdang yang dianggap tidak memadai, kemudian konsumsi di bawah standar untuk atlet. Meskipun sudah ada klarifikasi, tapi kami juga ingin mengundang semua pihak, Maria ya, betul, malam hari ini agar ajang olahraga multinasional 4 tahun sekali yang harusnya kita bisa menemukan bibit-bibit unggul atlet ini yang viral, bukan yang kontroversinya, tapi betul-betul mereka yang sportif menjunjung tinggi olahraga nasional kita. Sepakat Androl, karena kalau kita lihat ini merupakan ajang PON terbesar yang pernah ada, gelaran pembukaan PON juga digelar begitu meriah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita ingin cari tahu betul apa yang sebenarnya menjadi masalah di sana, karena baik itu Menpora, bahkan Presiden juga melihat ingin kita koreksi, ingin kita evaluasi. Kita bahas tuntas bersama dengan sejumlah narasumber. Kami hadirkan langsung di meja catatan demokrasi beserta juga sejumlah atlet. Saya langsung perkenalkan satu persatu narasumber kami. Nanti pun kami juga ajak untuk berpartisipasi mahasiswa langsung dari Universitas Nasional. Mengikuti betul pastinya ya. Ikut komen juga nggak nih di media sosial? Tinggal 3 hari lagi sampai 20 September, teman-teman. Yang paling teringat apa kemarin? Bogem mentah. Kejadian ketika pertandingan antara Sulteng dan juga Aceh ya. Antara Sulawesi dan Aceh. Sangat miris sekali. Ada pemain yang memukul, tapi penonton juga meminta, Mas, itu tonton full pertandingan. Ada indikasi ketidakadilan wasit di lapangan. Apakah betul itu yang terjadi di lapangan ya? Itu yang nanti kita bahas juga. Langsung saja kami perkenalkan, sudah hadir di meja catatan demokrasi ada anggota Exco PSSI, Bang Arya Sinulinga. Selamat malam, Bang. Gunakan mikrofonnya, Bang. Selamat malam, Bang. Sapa, Bang, pemirsa kita. Terima kasih, Maria. Oke, nanti juga yang akan berbicara mengenai hal ini ada Bang Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Salam olahraga yang mana, Kang? Coba, Kang. Jaya. Wah, atlet juga ya. Atlet juga. Yang ini juga nih, Andre nih. Kami hadirkan juga ada Pak Hari Doyo Sugianto, manajer angkat besi dari Banten. Selamat malam. Selamat malam. Mbak. Sehat, Pak Hari? Sehat. Selalu sehat. Selalu sehat. Kami juga mengundang, ini merupakan pelatih Rizky Juniansa yang kemarin mengharumkan Indonesia di ajang Olimpiade Paris dan juga merupakan atlet pernah meraih medali perak di Olimpiade London pada tahun 2012, Mas Triatno. Terima kasih. Selamat malam, Mas Triatno. Melalui sambungan Zoom, pemirsa bisa Anda lihat di belakang kami, di sisi paling kanan yang kemarin juga sempat ramai diperbincangkan, apakah betul ia merupakan korban kecurangan ketika cabang olahraga tinju. Ada Rusdianto Suku, petinju Lampung, dan juga Peter Samuel Hari merupakan pelatih tinju Rusdianto Suku. Selamat malam, Selamat malam. Rusdianto dan juga Bang Mas Peter Samuel. Selamat malam. Semoga nanti bisa tersambung komunikasi, sinyalnya aman. Kami juga menghadirkan penjabat Gubernur Sumatera Utara, Bapak Agus Fatoni, yang kemarin sempat kesal dan emosi dan bisa dikatakan dia tidak terima ketika dikatakan bahwa PON ini merupakan ajang olahraga multinasional terburuk ya. Iya, selamat malam Pak Fatoni, terima kasih sudah hadir. Dan selamat malam. Tidak pernah ada emosi, tidak pernah ada marah ya, nggak pernah ada. Itu Pak, yang ingin kami dengar itu sebenarnya dari Bapak, supaya malam hari ini jelas semuanya. Senyum terus. Okay. Tapi hatinya Pak, kita mana tahu Pak ya. Baik Pak Agus Fatoni, terima kasih. Nanti kita minta penjelasan lebih lengkap. Kami juga menghadirkan ada Bapak Suwarno, Ketua Panwasrah PON 21 2024. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak Suwarno. Selamat malam Mas, makasih. Baik, Maria, kita mau dari tinju dulu, dari sepak bola dulu. Ini 2 cabang olahraga yang kemarin dianggap kontroversi. Bukan bahas soal arena dan juga makanannya yang juga viral, tapi 2 cabang olahraga itu ramai diperbincangkan sekarang ya, Maria. Kita berharap tinju ini bisa bergabung bersama kita. Rusdianto Suku, Bang Rusdianto Suku, nyambung Bang? Nyambung. Oke, aman audio. Baik,
Bang, kami ingin tahu Bang, kami orang awam ini ingin tahu hitung-hitungannya kemarin di atas ring seperti apa sehingga merasa mungkin dalam tanda kutip ketidakadilan. Ada indikasi kecurangan. Apakah betul seperti itu? Karena yang terakhir kami dengar wasitnya sudah diberhentikan Maria ya. Betul. Bang Rusdianto Suku bisa dijelaskan Bang kronologinya Bang. Di dalam ring seperti apa Bang? Silakan. Ya kalau di dalam ring sebenarnya ya dari ronde 1 sampai 2 ya saya kalah. Tapi ronde 3 kan lawannya udah kena pukul. Tapi wasitnya ngitung itu juga nggak selesai hitung. Baru itu dilanjutin lagi. Pas kedua kena pukul lagi itu nggak dihitung. Terus kesannya wasitnya kayak ngulur waktu gitu. Gamsil dilepas, itu tidak di warning. Jadi ya dalam ini merugikan atlet juga. Itu pada saat di dalam ring, apa komunikasi yang dilakukan Mas Rusdianto bersama dengan wasit pada saat di dalam ring? Kalau sama wasit nggak ada ini, tidak ada komunikasi. Sempat komplain nggak Mas? Sempat komplain, cuma wasitnya nggak mengabaikan komplain itu. Maksud kami bentuk protes yang sudah disampaikan langsung saat pertandingan dimulai itu sampai dengan berakhir apa Mas? Itu dari pelatih. Boleh mungkin Pak Peter Ya, Samuel silakan. bisa bantu Pak Peter Samuel bentuk protes dari pelatih saat pertandingan Pak? Bung Peter. Ya, jadi pertama saya mengikuti pertandingan karena saya adalah pelatih yang mendampingi si Rusdianto bertanding. Dari ronde 1 ke 2 memang atlet kami Rusdianto ini kalah. Dan di ronde ketiga kami merubah strategi sebagaimana kita punya strategi harus menang KO. Nah ketika kita strategi sudah jalan, ketika si Rusdianto memukul telak ke rahang tinju, wasit sengaja lambat menghitung dan terkesan mengulur-ulur waktu. Terus yang kedua kena pukulan yang telak lagi, si wasit tidak menghitung, bahkan terkesan mengulur waktu dan ada atlet yang dari Sumut itu yang membuang gamsil, melepas gamsil itu tidak di warning, tidak diberikan teguran atau pengurangan nilai, sehingga giliran sampai dengan akhir ronde keputusannya Lampung kalah. Dan di situ juga ada yang saya menilai ini kejadian kasus ini bukan ada indikasi dari tuan rumah sengaja memenangkan Sumut, tapi saya rasa ini mutlak adalah kesalahan dari wasit dan hakim. Jadi wasit yang memimpin pertandingan itu benar-benar lalai karena dia yang bertanggung jawab. Poin utama dari wasit itu memimpin satu pertandingan itu pertama dia adil, kedua dia bagaimana harus menyelamatkan petinju. Jadi wasit amatir ini dia lebih mengutamakan keselamatan petinju. Nah ketika petinju itu kena pukulan berat, dia bisa melihat bahwa ini petinju tidak bisa dilanjutkan, tapi dia memaksakan mengulur waktu supaya petinju itu bertanding lagi, tetapi kena lagi tidak dihitung gitu dan mengulur waktu. Nah di samping itu hakim yang bertugas dari Jawa Barat itu sangat-sangat lalai sekali. Dia di ronde ketiga, dia bukan memberikan kemenangan terhadap petinju kami, bahkan terkesan mengalahkan ya skornya 4-1. Dan karena ada petinju Sumut yang melakukan pelanggaran pelukan, banyak peluk dan mendapat warning 1 jadi kurang 1 sehingga skornya sama. Dan ketika terjadi skor sama, Lampung dinyatakan kalah. Dan sebelum kejadian itu saya langsung frontal karena emosi, reaksi dari kepemimpinan wasit itu saya langsung membanting kursi. Dan ketika membanting kursi saya disuruh keluar supaya tidak membuat keributan, padahal maksud saya banting kursi itu hanya memprotes kepada wasit supaya dia benar-benar serius untuk memimpin pertandingan, karena yang kita utamakan itu keselamatan petinju. Saya tidak berpikir kalaupun atlet saya Lampung kalah atau menang itu hasil dari suatu pertandingan, tetapi yang utama adalah bagaimana si petinju Sumut ini diselamatkan. Toh sampai dengan saat ini pertandingan semifinal akhirnya atlet Sumut pun tidak bisa tanding karena mengalami pendarahan di kepala sehingga tidak boleh dilanjutkan pertandingan. Dan saya melihat di sini memang tidak ada indikasi PON ini tuan rumah sengaja untuk mengatur suatu pertandingan untuk memenangkan. Dan saya rasa itu tidak, karena di beberapa pertandingan sebelumnya juga tuan rumah banyak juga dikecewakan. Ada
atletnya yang kira-kira mainnya berimbang tiba-tiba diberhentikan, dihitung dalam satu ronde 2 kali, 3 kali, dalam 2 ronde 4 kali hitungan, sehingga atlet Sumut juga kalah. Akhirnya saya melihat bahwa memang pertandingan ini bukan disengaja untuk memenangkan tuan rumah, tapi ini murni kelalaian dari para wasit dan hakim yang bertugas pada saat pertandingan ini. Dan itu sangat merugikan kami karena atlet kami ini kan sejak lolos PON kan dia sudah berjuang maksimal, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri hanya untuk fokus ke PON. Akibatnya di PON karena kecurangan dan kelalaian daripada wasit yang tidak becus dalam memimpin suatu pertandingan, akhirnya dia menjadi korban sehingga perjuangan dia dari sekian tahun untuk PON ini sia-sia gitu. Baik, Bung Peter sangat meyakini ya, Maria. Bung Peter sangat meyakini bahwa itu merupakan kecurangan. Tapi kan itu harus ada bukti juga ya, Bung Peter ya. Tindak lanjutnya seperti apa? Karena menurut Bung Peter ini merupakan murni kelalaian atlet, tidak ada sangkut paut sama sekali dengan orang-orang yang ada di belakang sana. Iya benar, karena saya melihat beberapa pertandingan juga kan ada, sebelumnya ada Lampung lawan Sumut juga. Itu wasit yang memimpin pertandingan, kalau memang dia indikasi membela Sumut, di pertandingan sebelumnya waktu Lampung lawan Sumut juga dia memenangkan Sumut, tapi ternyata tidak. Di pertandingan sebelumnya, waktu Lampung lawan Sumut, dari ketiga ronde dia memenangkan Lampung gitu. Artinya memang tidak ada indikasi sengaja untuk memenangkan, oh ini Sumut tuan rumah, enggak. Karena kami melihat dari seluruh rangkaian pertandingan dari hari pertama sampai dengan kejadian, sampai dengan saat ini pun juga ya, kalau petinju Sumut kalah ya kalah, kalau petinju Sumut menang menurut kacamata kami ya menang gitu. Jadi ya kami lihat sih hanya memang murni ini kelalaian wasit yang tidak bijak, tidak adil dalam memimpin suatu pertandingan. Oke, kalau kita lihat pada saat itu kan video yang juga sempat viral kan, nampak atlet Anda juga cukup kaget pada saat di dalam ring itu. Gimana maksudnya? Ya, pada saat di dalam ring itu kan nampak sekali ya, Mas Rusdianto kan juga nampak kaget pada saat wasit kemudian memberlakukan itu. Ya, karena menurut si Rusdianto kan dengan kejadian kena pukulan telak itu sudah bisa dipastikan menang, ya? Wasit. Ya, karena wasit kalau dia benar-benar bijak untuk menyelamatkan petinju, dia akan memberhentikan pertandingan. Karena kita lihat juga pada video itu dokter itu sudah mau naik ring untuk mau memberhentikan pertandingan karena dianggap itu sangat fatal, sangat berbahaya. Baik, sebelum kita ke cabang olahraga lain, Bung Peter dan juga Bung Rusdianto, sekarang hasilnya adalah wasit Roy Kewani ini sudah diberhentikan dari helatan PON. Apakah menurut Bung Peter ini merupakan implikasi klimaks yang merupakan dari pertandingan atlet Anda, Bung Peter? Yes, di sini kami merasa itu sudah suatu punishment buat dia karena dia memang lalai dalam melaksanakan tugas. Dia sebagai pengadil dalam suatu pertandingan, tapi dia merasakan ketidakadilan. Tetapi dalam kejadian kemarin kami juga sangat dirugikan karena terus terang kami menjadi korban, atlet kami kalah, yang kita bisa menyatakan, kita bisa lihat bahwa atletnya harus menang, tapi akhirnya keputusan kalah. Dan kedua, karena akibat dari kelalaian wasit itu saya melakukan protes, sehingga saya pun di skors itu dapat punishment juga untuk tidak mendampingi atlet saya yang bertanding berikutnya. Dan itu merupakan suatu kerugian bagi tim tinju Lampung dalam perhelatan PON ini, karena masih ada satu atlet kami yang akan bertanding di semifinal yang mudah-mudahan bisa lolos sampai final dan bisa mendapatkan prestasi maksimal. Oke, tapi sudah cukup puaskah kemudian Anda menilai hal ini? Punishment diberikan langsung dipecat sang wasit? Kalau menurut saya sih untuk tingkat kepuasan kalau kita bandingkan dengan dua sisi ini sangat tidak adil sih. Kenapa begitu? Karena antara perbedaan antara wasit, pelatih dan atlet itu kan sangat berbeda. Wasit bagaimana dia pada saat perhelatan dia hanya memimpin suatu pertandingan. Tidak ada persiapan-persiapan seperti kalau atlet dan pelatih itu melakukan latihan yang jangka waktu panjang, program pemusatan latihan yang sudah dilaksanakan 1 tahun dari setelah pra-PON kita persiapkan sampai dengan PON, tiba-tiba digagalkan oleh kelalaian wasit yang tidak adil. Nah, itulah perbedaan. Ketika wasit dia mendapat punishment begitu, ya bagi dia hanya merupakan suatu sanksi sosial di komunitas wasit saja. Tetapi kami yang atlet dan pelatih ini kan merasa sangat rugi kan. Pengorbanan kami selama ini sia-sia, komitmen kami terhadap pembangunan olahraga, bagaimana kita membangun olahraga lewat prestasi, tapi kan hanya sia-sia dengan kelalaian daripada wasit itu. Pasti kami pun juga paham ya.
ajang besar seperti PON ini kan pasti tidak instan latihan yang sudah digelar oleh seluruh atlet gitu ya. Selain tadi yang Anda saksikan, yang Anda sampaikan mengenai kredibilitas dari sang wasit, Anda juga merasakan tidak berbagai catatan lain dalam PON kali ini, seperti misalnya yang viral kemarin terkait dengan konsumsi, ataukah mungkin ada keluhan-keluhan lainnya? Venue kah? Jadi gini, kalau khusus kami cabang olahraga tinju, kami kan pertandingan di Pematang Siantar. Kalau di Pematang Siantarnya kan hanya satu cabur aja, yaitu olahraga tinju. Dan di sini kami lihat pelayanan yang diberikan kepada kami itu sangat luar biasa. Kami tinggal di hotel bintang 4 atau bintang 3 ya, ini di Sapadia Hotel. Nah itu sangat luar biasa. Makanan pagi prasmanan, malam prasmanan, siang nasi kotak, dan ini semua standar hotel karena di resto itu juga ada dokter gizi yang tiap hari mengukur takaran gizi yang akan diberikan oleh hotel untuk makanan. Dan untuk venue sendiri bagus juga, hanya mungkin agak kurang besar aja karena di aula No Mansion, jadi seluruh atlet bertanding dari atlet atau penonton tuh hanya menyaksikan dari satu sudut pandang aja, satu sisi aja. Tapi untuk dibanding dengan yang lain juga PON ini untuk cabur tinju sangat bagus karena hanya fokus tinju, jadi semua fokus ke tinju, baik transportasi, gizi itu semua fokus ke tinju, keamanan baik dari kepolisian, dari TNI, terus dari dinas perhubungan yang menangani transportasi, semua fokus ke cabur tinju. Jadi untuk cabur tinju artinya seluruh fasilitas sudah dirasakan cukup luar biasa dan bahkan melebihi standar ya? Ya, bagus, sangat bagus. Jadi kita juga harus objektif juga kalau untuk sarana prasarana cabur tinju nggak ada masalah sama sekali. Tapi soal fair play, semua cabang olahraga ingin fair play, sportivitas dijunjung tinggi. Kita nanti ingin dengar suara dari DPR. Bagaimana tindak lanjutnya agar PON tidak tercoreng gara-gara letupan-letupan yang viral di media sosial yang dianggap negatif. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Iya. Bapak dari mana, Pak? Dari Banten, Pak. Dari Banten. Belum makan malam, Pak? Belum ada, Pak. Belum ada malam ya. Kalau Bapak dari mana, Pak? Jatim. Belum makan malam, Pak ya? Belum. Baru katanya ya, Pak? Baru katanya. Ini juga dari Banten nih, ayah ya? Apalagi saya jauh-jauh dari Cipocok. Itu tuh. Ya, anak saya juara pecah rekor nasional ini. Kemarin Olimpiade, malah di sini makannya gimana ini? Udah uangnya aja, Kori Banten. Ya, tuh ini dari panitianya nih, udah nyerah. Ya. Awal-awal begini, terus bagus, terus tiba-tiba begini lagi. Ya. Semangat. Oh ya, kasihan dimarah-marahin terus sama manajer. Nih, LO-nya dimarah-marahin terus, mau pada nangis tuh. Ya. Aduh. Dan kita saksikan Maria ya, ini video mereka yang merasa makanannya telat. Di sana ada ayah dari peraih medali emas di Olimpiade Paris yang juga datang ke PON. Ayah dan juga kakaknya di sana juga ada, kakak dari Rizky Junior. Mereka merasakan kok bisa telat makanan. Yang harusnya sudah waktunya ternyata bisa molor 2-3 jam, Maria ya. Itu dia. Nah kan yang pembuat videonya ada di sini, Andrew. Kita langsung tanyakan, Bang Haridoyo, kenapa kemudian sampai narasinya begitu pesimis begitu ya? Kalau kita lihat apa yang terjadi sebenarnya dengan konsumsi itu berlangsung sudah berapa lama? Jadi dari awal kami datang tuh tanggal 1 kita masuk ke hotel. Sebelumnya kami datang dari tanggal 27 dari tim Banten. Nah, kita mandiri datang ke sana. Kemudian tanggal 1 kita masuk ke hotel. Mulai itu pertama aman, hari pertama tanggal 1. Hari kedua terlambat makanya kita masih maklum. Hari ketiga terlambat lagi. Terlambat nih hitungan jam, hitungan. Ya hari. Kalau jam 8 harusnya makan pagi itu ketemunya jam 10. Artinya sementara kan kita mau pertandingan nih. Apalagi kalau pada saat latihan mungkin nggak ada masalah. Cuman pada saat pertandingan itu akan khawatirnya nggak sempat makan gitu kan jatuhnya. Makan, apalagi kan kalau di angkat besi itu ada timbang badan jam 8, main jam 10 kan makan nggak boleh terlambat tuh. Bagaimana kondisinya seperti apa? Apalagi kalau yang lagi diet atau yang lagi over kan itu penting buat kami itu. Nah, kemudian yang terjadi itu makan pagi, makan siang akhirnya. Digabung? Ya, nanti datangnya makan pagi itu jadi makan siang. Nah, terus nanti datang lagi makan siang untuk makan malam. Karena baru datang jam 3 sore, jam 2.30 gitu loh. Apalagi yang terakhir yang kekesalan mungkin teman-teman juga dari Jawa Timur semacam itu jam 9.45
itu belum datang makan. Malam? Ya. Itu Padahal terjadi. harus tidur jam berapa kalau atlet Anda? Rata-rata jam 9 atau jam 10 udah tidur. Tapi ini harus nunggu makan dulu. Akhirnya pada ya kayak Abang Arya tadi, cari beli nasi sendiri, ada nasi goreng. Gimana mau bicara kualitas gitu kan? Itu di luar jam. Isi menu makanannya gimana, Kualitas? Bang Hari? Ya aman-aman aja sih buat kita sih. Coba sebenarnya. disebutkan lauk pauknya apa aja. Karena kan banyak Ayam juga kok juga ada, telur juga ada. Ya tapi ya begitu deh. Ya menurut saya begitu sih, deh itu gimana? Begitu deh. ya begitu deh gitu maksudnya. Saya dibayangin sendiri. Karena ya Maksud kami gini Pak, ini komposisinya mungkin kan langsung sama atletnya juga. Ini kebetulan atlet kita ya. Jadi tahu percis. Kami pengurus tuh malah nggak sempet makan tuh di situ. Karena kita harus ngurusin yang lain lagi kan. Jadi kalau udah makannya terlambat segala macam, apalagi atlet kita, makanya kita dulu kan atlet. Ayo beli dulu deh, biar supaya nggak masalah. Akhirnya sempat juga beli sendiri. Beli sendiri. Maksud kami, Maria ya, apakah betul komposisinya itu 4 sehat 5 sempurna? Soalnya kemarin sempat Itu yang dikeluhkan tuh. 4 sehat 5 sakit Mas Triatno katanya. Betul demikian Mas? Ya kalau sampai sakit sih enggak, cuman kan memang menunya itu sedikit sekali Mas. Ayamnya itu kayak ayam overweight, jadi kecil gitu kan. Terus sayurnya tuh kemarin sempat ngelihat sayur buncis, potongannya itu cuma 5 potongan gitu. Sampai sempat dihitung ya Mas ya? Iya, karena memang kecil banget porsi yang dikotakan itu kan ada kecil banget sih memang. Makanya kita bilang ya gitu deh. Ya gitu deh. Oke. Mas Triatno. Ya. Oke, kalau tadi kan disebutkan memang kualitasnya ya begitulah ya kalau seperti yang Anda sampaikan. Tapi berpengaruh tidak kalau kita berbicara mengenai gizi atlet? Ya karena untuk gizi atlet kita bisa nambah lagi beli di luar, nggak harus nunggu dari konsumsi panitia. Kita beli di luar, pengurus juga beli di luar. Jadi untuk nambah yang kurang itu. Artinya kalau bisa kami simpulkan untuk kualitas dari makanan untuk para atlet di bawah standar? Ya pastilah. Ini Mas ya, sambil Seperti kami ini ya, tampilkan, Mas, ini ya? betul nggak isinya? Supaya kita nggak hoax juga nih. Ini buncis yang dihitung Isi Mas? nasi kotaknya persis kayak gini nggak? Iya gitu, betul. Nah itu kan telurnya ada satu doang gitu kan, kuahnya nggak ada gitu kan. Terus Sambil kita ayamnya tunjuk overweight ya, tuh. di layar ya. Ini nasinya nasi putih ya? Iya nasi putih. Ayamnya overweight, kecil gitu. Ayam telur kecil ya? Ini apakah menunya sama setiap hari atau ada variasi? Sayurnya sih lebih variasi sayur, terus kadang daging juga ada. Nggak tiap hari ayam, daging ada. Tapi begini Mas, kalau kita berbicara mengenai gelaran besar seperti PON atau setara dengan PON gitu ya, biasanya kualitas makanannya seperti apa kalau bisa dibandingkan dengan ini? Ya minimal ayamnya nggak segitu, terus sayurnya tuh ada kayak sop di plastik lagi atau gimana gitu kan. Nggak yang cuma secuil gitu doang. Gitu sih. Bertahan berapa lama itu Mas makan nasi kotak dengan menu seperti itu? Kita lebih sering beli sih. Oh, Karena buah kan ada Mas memang kemarin? makannya begitu, kita dibeliin terus. Terus apalagi timbang pagi jam 8 tuh harus kita makan dulu 2 jam selang bertanding tuh kita harus makan dulu. Maka untuk makan itu sih kayaknya kurang, terus kita beli sop segala macam gitu. Jadi yang dikhawatirkan berat badan bisa nyusut itu ya, bukan? Itu Iya. dia. Padahal kan kalau angkat besi kan berpengaruh sekali dengan timbang badan kan Betul. Andro? Tapi Mas, betul nggak kita ingin konfirmasi dulu mungkin Pak Hari atau Mas Tri kemarin ada yang bilang lambungnya luka. Ada yang katanya sakit perut sampai diare. Betul tidak kabar-kabar itu? Kalau di angkat besi sih alhamdulillah nggak ada yang seperti itu sih Mas. Karena ya mungkin ke atlet angkat besi itu atletnya kuat-kuat ya, apalagi ya Strong-strong ya Mas. Ya, strong kan karena ngangkat besi terus kan. Terus latihan juga ada yang overweight, terus ada juga yang underweight, itu nggak yang sampai di hari kayak gitu sih, enggak sih, alhamdulillah. Artinya kami di angkat besi biasanya jaga. Jadi atletnya masing-masing harus udah pintar jaga bagaimana kalau under, kalau upper itu harus atur sebenarnya rupa. Jadi sebenarnya yang kami pikirkan itu sekarang ini, kenapa sih ketika ini angkat besi atau ini caburnya sepak bola kok disamain menunya? Itu yang kami sayangkan. Harusnya jangan disamain. Kebutuhannya beda soalnya. Kebutuhannya beda. Harusnya angkat besi ya beda dong. Kalau sama senam atau sama apalagi gitu lah, apa pelari kan beda. Kalori, proteinnya beda semuanya, nggak ada yang sama. Itu yang mungkin harus kemudian ke depan mungkin ya, saran kita ke depan itu supaya ada perbedaan lah. Harus penanganannya khusus, jangan ini kayaknya kemarin pas kita tanya itu pas datang
yang cateringnya, Bang kenapa kok belum selesai? Di dapurnya Bang belum beres. Itu ada pernyataannya dari orang cateringnya. Karena waktu itu teman-teman Surabaya, dari Jawa Timur dan ada beberapa lagi tuh ya, saya lupa. Dari Papua juga waktu itu. Sempat nanya, kok ini terlambat? Dapurnya belum beres Bang. Wah berarti ini dapurnya buat angkat besi aja nggak? Enggak Bang, ini buat seluruhnya. Nah itu kan artinya mungkin penanganannya saja mungkin menurut kami yang kurang baik. Ini Aceh atau Sumut? Aceh ini. Aceh. Oke, Aceh. Pendampingan dokter gizi ada juga nggak untuk angkat besi? Ya nggak ada kayaknya. Nggak ada. Biasanya? Tim masing-masing yang bawa. daerah mungkin bawa. Iya. Ini antara jawabannya sepertinya terdengar sama-sama pasrah. Kami juga sebenarnya miris sih Bang ya. Miris karena harusnya standar atlet, kebutuhan gizinya, kualitas makanannya harusnya betul-betul diperhatikan. Betul. Sepertinya Komisi 10 udah ingin bersuara, Kang Dede. Ajang 4 tahunan yang harusnya bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nyatanya sekarang. Persiapan 4 tahun Kang Dede. Ya baik, terima kasih. Menurut saya ini kayaknya ada pembagian kewenangan yang belum tepat. Jadi kan sebetulnya kalau kita berbicara PON 4 tahunan ini ada 2 sumber pendanaan, oke? Ada namanya APBN dan ada namanya APBD. APBN itu fokus kepada penyelenggaraan dan mungkin dalam konteks ini adalah venue-venue pembangunan. Lalu kemudian ada APBD. APBD ini terkait masalah soal tadi logistik, makanan dan lain-lain ya. Nah kalau menurut saya sistem ini ke depan harus kita perhatikan benar-benar. Karena itu ada semua di dalam undang-undang keolahragaan, itu ada salah satunya misalnya kita berbicara pasal 47 ayat 2, pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional dengan menugaskan Komite Olahraga Nasional selaku penyelenggara. Di ayat 3-nya, pemerintah daerah yang ditetapkan oleh penyelenggara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional dan lain-lain, ada juga bagaimana fungsi evaluasi. Nah, ketika kita berbicara makan, saya sepakat atlet angkat besi, tinju dengan atlet biliar itu makannya beda. Ya. Kalau yang namanya atlet-atlet yang membutuhkan energi yang lebih besar, ya sudah pasti makanannya nggak bisa ditakar sama. Artinya dari konteks ini kita melihat ada katakanlah karena APBD ya ini namanya sifatnya tender ya. Jadi akhirnya siapa yang menang itu yang pegang misalnya pegang sekian cabur pasti berantakan. Mestinya mungkin ke depan perlu kita pikirkan satu sistem baru. Mungkin Pak Nigara juga saya pikir juga memahami. Setiap cabur dia menetapkan sendiri siapa cateringnya dan jenis makanannya apa. Ya. Dibiayai oleh pemerintah daerah dengan standar harga yang ditetapkan. Agar tahu betul kebutuhannya. Agar gitu ya? tahu, karena kalau tidak isinya kacang panjang melulu, yang ada bukan yang ngangkat besi nih. Jadi menurut saya ini ada satu sistem yang perlu kita perhatikan baik-baik. Dan yang kedua, ini masalah soal curang atau tidak curang atau apapun. Memang kalau yang namanya tuan rumah itu pasti ingin mempertahankan sebagai juara. Itu sangat wajar ya. Kita pun juga demikian ketika Indonesia melakukan event-event nasional, internasional, kita harus berjuang all out karena ada anggaran daerah, anggaran rakyat yang dipakai, kita ingin menjadi pemenang. Sehingga sudah pasti otomatis kecurigaan-kecurigaan itu pasti akan terjadi. Tapi dari cerita yang tadi dikatakan bahwa murni ini adalah kalau saya katakan tadi adalah kelemahan daripada pihak pengadil ya, artinya pengadil itu dalam hal ini adalah wasit-wasit ya. Nah, tapi konteksnya adalah kembali kita juga harus mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan anggaran. Anggaran yang dikeluarkan itu kalau nggak salah kita berbicara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Pemerintah pusat melalui Kemenpora saja mungkin hampir sekitar 500 miliar, PUPR hampir 1,7 triliun. Pemerintah daerah itu kurang lebih hampir sekitar 1,7 triliun. Jadi otomatis sebetulnya mereka, kawan-kawan kita juga baik Aceh maupun Sumut, pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Namun, nah ini cerita di balik itu semua. Saya melihat memang ini agak terlalu belum siap 100%. Kami Komisi 10 pernah mengatakan dulu berkali-kali, siap nggak nih? Kita ada pemilu, kita ada pilpres, kita ada pilkada langsung, semuanya PLT. Kita lagi mengatakan demikian. Apa nggak diundur aja? Mungkin di Desember. Karena fokusnya pasti akan terbagi. Pasti terbagi, ya kan? Tapi kemudian kita mengatakan enggak, kita siap, ya sudah.
Dan kondisi yang kita lihat seperti ini itu adalah efek-efek dari keterburu-buruan. Sebetulnya sih itu. Bentar itu dulu. Baik, kita simpan dulu komentar Kang Dede. Kalau tadi Kang Dede sudah nyenggol PLT, penjabat Gubernur Sumatera Utara, juga kami hadirkan Pak Agus Fatoni. Tapi sebelum ke Pak Agus, mungkin Bung Nigara dari jaketnya udah pakai jaket tinju nih Bang. Bung Nigara ingin komentar dulu soal skorsing tinju. Hitung-hitungannya bagaimana, apakah betul di sana tidak ada fair play sama sekali, ada ketidakadilan sampai wasitnya kabarnya diberhentikan, Bung Nigara? Ya, oke, terima kasih Andro. Ini ada, kalau Pak Dede ini atlet, jadi ngomongnya pasti pas karena dia atlet gitu. Jadi banyak yang orang nggak ngerti kalau Dede Yusuf ini adalah atlet yang luar biasa dulu. Beruntung berhenti jadi atlet. Beruntung berhenti jadi atlet. Kalau enggak duduk di sini dia. Jadi saya kira tadi soal tinju memang miris ya. Saya sebagai ya komentator TV One lah tinju ya. Ada petinju yang jatuh 2 kali. Saya setuju juga bahwa itu bukan membela Sumut, bukan. Memang wasitnya aja yang ngawur menurut saya ya. Jadi saya diminta juga oleh Pak Kamarudin Simanjuntak bagaimana pendapat saya. Saya sampaikan pendapat saya. Itu 2 kali jatuh. Jadi setiap petinju naik itu dikasih modal 10-10. Jadi kalau dia seri ya 10-10. Atau 9-9 kalau baku pukul gitu ya. Pukul-pukul. Kalau menang angka 10-9. Kalau jatuh poinnya kurang 2. Ini 2 kali jatuh poinnya kurang 4. Itu pertama. Ya. Yang kedua, waktu dia lepas gamsil, ngambil, ya pakai gloves itu nggak mungkin bisa, dia kan. Kemudian dia buang lagi, lari ke sana, itu kurang 1. Artinya petinju Sumut harus dikurangi poin 5. Saya setuju juga bahwa di amatir tuh menyelamatkan petinju jauh lebih penting. Wasit ini nggak menyelamatkan petinju Sumut, membahayakan. Buktinya sekarang dia dirawat. Ini sesuatu yang sangat lebih fatal lah gitu ya. Iya, prihatin. Jadi saya waktu ditanya mau diapain nih wasit, saya bilang pulangin. Dan itu cepat sekali Pak Kamarudin Simanjuntak bertindak gitu. Jadi saya kira memang ke depan jangan lagi ada wasit-wasit yang kayak gini. PON ini kan alat pemersatu bangsa, bukan pemecahan bangsa. Itu yang paling penting gitu. Sehingga dalam pagelaran PON ini semua bisa menikmati. Keekonomian rakyat tumbuh gitu ya. Jadi jangan sampai seperti habis PON selalu ada masalah. Kita lihat Riau stadionnya jadi apa sekarang. Kalimantan Timur Palaran stadionnya jadi apa sekarang. Nih yang gak jauh-jauh nih yang baru belum lama Papua jadi apa stadionnya sekarang. Berapa anggaran yang dikeluarkan? Pak Dede tadi udah sebutkan. Ya. Jadi kayak saya kira ke depan harus kita pikirkan seperti apa. Ini cabornya juga paling dahsyat ini. 67 cabang yang dipertandingkan. Boya kita mikir nih kalau saya. Kita pikirinlah ini bagaimana ke depan nih. Jadi PON ini menjadi satu loncatan untuk atlet-atlet kita ke SEA Games. SEA Games untuk ke Asian Games, Asian Olimpiade. Ini enggak. Atlet POM ada yang 5 kali tampil di PON. Kebayang gak Arya? 5 kali. Ngapain ya? Kan 20 tahun. Terus mau ngapain gitu? Artinya apa? Artinya enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ini ke depan juga saya berharap Komisi 10 bisa lebih selektif. Misalnya PON dibagi 2 aja. PON Olimpiade, PON yang rekreasi. Setiap 2 tahun. 2 tahun PON ini di mana tempatnya? Cari yang paling komplit. Jadi jangan sampai PON ini membangun sesuatu yang baru, akhirnya ketersia-sia karena nggak bisa dimanfaatkan. Kan nggak banyak kayak seperti Gelora Bung Karno. Itu aja Gelora Bung Karno, saya mantan direktur operasional di Gelora Bung Karno. Itu aja kita sulit untuk menghidupi Gelora Bung Karno. Padahal eventnya banyak di tengah kota. Itu aja masih nggak bisa gitu loh. Bagaimana lagi yang di daerah? Ini juga harus kita pikirkan. Begitu. Jadi ke depan betul-betul berharap kepada teman-teman di Komisi 10 bisa memberikan
atensi yang lebih besar lah supaya ini jangan ada kesia-siaan setelah PON begitu. Iya. Karena tadi sudah disebut Komisi 10, sebetulnya begini. Kalau Komisi 10 waktu itu bikin undang-undang keolahragaan, Bang Negara, mungkin kita tahu. Dan kita mengatakan fokus kepada DBON. Desain Besar Olahraga Nasional, di mana yang wajib dibiayai oleh negara itu adalah cabur-cabur Olimpik. Nah, jadi kalau bicara cabur Olimpik kan ada 14 cabur plus 3 tambahan ya, mungkin olahraga favorit seperti sepak bola, basket atau apalagi saya lupa ya, ada 3 tambahan. Nah, oleh karena itu kita harus fokus mencari bibit-bibit baru yang nanti akan tadi dinaikkan ke SEA Games, Asian Games, bahkan sampai kepada Olimpik. Nah, ini sudah tertuang di dalam undang-undang. Adapun cabur-cabur lainnya itu sifatnya adalah menjadi desain olahraga daerah DOD. Tertuang juga di dalam undang-undang bahwa setiap daerah wajib memiliki minimal 2 cabur unggulan. Misalnya kita sebut saja di DBON tidak ada perahu naga misalnya, tapi ada satu daerah yang kuat di situ. Dia silahkan, ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, kalau 67 cabur pasti ada yang over tadi kan, kalau tadi dikatakan ayamnya aja overweight. Ya ini caburnya overweight juga. Ya kan? Jadi sebetulnya semua kalau kita berbicara skala aturan semua sudah ada. Cuman kelihatannya ini ada rasa sungkan, nggak enak kalau cabur itu tidak dipertandingkan. Oke, itu pertama. Jadi saya sepakat sebetulnya kunci daripada Pekan Olahraga Nasional ini jangan harus fokus kepada per 4 tahunan. Karena akibat yang terjadi adalah orang dipaksa ngejar target lalu terjadi bajak-membajak atlet. Hanya ngejar untuk per 4 tahunan tadi. Kita harus bikin, saya sepakat yang dikatakan Bang Negara, untuk yang versi Olimpiknya itu boleh 4 tahunan. Tapi ada versi yang nasionalnya yang sebetulnya mau 67 kayak mau 75 cabur kayak itu per 2 tahun aja. Tujuannya apa? Menghidupkan event-event olahraga. Dengan makin banyak event olahraga, makin atlet makin terlatih. Nah, disinilah konteksnya. Jangan ngejar hanya per satu event sekian triliun, habis. Ujung-ujungnya pasti ada yang masuk penjara. Kan kita kebanyakan nih, maaf nih saya harus ngomong ya. Anggaran terbesar kita itu hanya buat event, bukan buat pembibitan. Bukan buat atlet-atlet, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka berlatih. Hanya buat event, selesai. Dapat kontraktor ini, dapat kontraktor itu, vendor ini, vendor itu. Atletnya apa? Ya hanya nunggu bonus. Nah, itu sebabnya di dalam undang-undang keolahragaan juga kami mengatakan bahwa negara harus fokus kepada pembibitan. Atlet fokus pada atletnya, bukan kepada eventnya. Kita jangan sampai kita bangun-bangun stadion ratusan miliar selesai nggak kepake. Triliun. Nah, itu aja sih. Sebenarnya semua udah ada tuh Bang di situ Bang. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dede ini harus kita sambut dengan baik gitu ya. Karena memang itu jangan sampai kita pesta, habis pesta cuci piring nggak ada hasilnya. Kan berat gitu. Berat gitu. Jadi ke depan harus kita pikirin betul-betul PON model apa yang kita perlukan. Karena jangan lupa juga PON ini memang alat perjuangan karena kita ditolak ke London tahun 1948 gitu. Lalu kita bikin PON, Pekan Olahraga Nasional, padahal pesertanya setengah di Surakarta sekitarnya aja. Tapi mengatasnamakan nasional. Kenapa? Kalau negara yang udah bisa menggelar pesta olahraga, artinya negara itu stabil. Itu aja sebetulnya. Semangat persatuannya itu tadi kan yang dimaksud Bang Negara. Jangan sampai PON ini jadi alat perpecahan. Itu yang paling menyedihkan. Gitu. Tapi kemarin ada adegan yang bisa dibilang memalukan di lapangan hijau ketika ada pemain yang sampai memukul, memberikan bogem mentah kepada wasit karena merasa dicurangi. Itu pukulannya hukanan. Nah, itu dia. Hukanan dan mendarat di rahang. betul. Itu betul. TKO. Nah, itu dia. Iya. Gitu. Dan yang paling sepanjang sejarah saya jadi wartawan olahraga, wartawan sepak bola dari tahun 79 sampai 2012 di lapangan, kemudian sampai sekarang mengamati. Saya sekarang anak buahnya Pak Arya Sinulinga nih di PSSI, gitu. Belum pernah saya melihat pemain sedingin itu. Memukul wasit kemudian tertawa tersenyum. Belum pernah ada. Itu dia. Orang mukul wasit, berkelahi, tonjok-tonjokan di lapangan itu biasa dalam sepak bola. Tapi pelakunya pasti bersembunyi.
pasti nutupin muka. Ini enggak. Kalau ini pelakunya busung dada, nanti akan kita Apa bahas yang sesaat terjadi? lagi Bung Nigara. Ada Bang Arya yang sudah speak up soal sepak bola di ajang PON. Saat lagi Bang Arya ditahan, usai jeda di Catatan Demokrasi. Ya, Bang Arya Sinulinga, apa yang sebenarnya terjadi kemarin di lapangan hijau kalau kita melihat berbagai kisruh mengenai sepak bola yang harusnya menjadi pemersatu di PON ini, nampaknya banyak sekali beberapa catatan, termasuk juga Boga Mentah kemarin yang hadir di lapangan hijau, hingga kemudian ada dugaan pengaturan skor di sana. Oke, baik. Yang pertama, terima kasih. Ini sebenarnya kan tidak agendanya PSSI ini, PON ini. Jadi di luar dari agenda PSSI, sehingga ini lebih banyak sebenarnya di Asprof sebenarnya, di Asprofnya di cabur-cabur di daerah gitu ya. Jadi kita pun tidak begitu leluasa sebenarnya dengan pertandingan PON ini karena keamanan apa semua itu daerah. Bukan di bawahnya PSSI gitu ya. Lain kalau kayak liga apa semua memang kan itu memang betul. Jadi sebenarnya itu ini kemarin kita bereaksi karena Pak Eriknya malu aja. Yang sebenarnya kan itu karena hakimnya pun dia tersendiri, bukan Komdis. Ini Bang Nigara ini Komdis di PSSI, tapi Berarti ini bukan di bawah PSSI ya? jadi enggak, ini jadi di bawah PB PON itu dia, itu Dewan Hakim namanya. Sebenarnya mereka yang punya kewenangan nanti apa semua. Cuma ini karena kita prihatin aja nih, Pak Eriknya prihatin dengan situasi ini. Jadi beliau ambil langkah pertama adalah gimana supaya pertandingan yang ada ini bisa fair. Membuat semua provinsi-provinsi yang di semifinal itu lebih tenang. Maka kami ganti tuh hakimnya, wasitnya. Diganti wasitnya, dimasukkanlah wasit Liga 2 dan Liga 1 yang terbaik kemarin. Makanya kemarin di semifinal udah bagus. Udah nggak ada lagi tuh, karena kan diawasi juga kan. Kita cari yang terbaik, turunkan. Final nanti pun itu pun yang terbaik dari Liga 1 Liga 2. Itu langkah pertama yang sudah diambil oleh kita supaya pertandingannya yang juaranya beneran juara gitu loh. Jangan lagi ada karena ini, karena itu, jangan gitu. Nah, itu yang satu. Nah, tapi sisi lain kita juga melakukan investigasi. Kita kirim kemarin ada 7 orang itu mewakili komite banding ada, komite pertandingan ada, komite keamanan ada juga dari komite wasit turun, ada Komdis juga masuk. Jadi ada 7 yang kita turunkan ke sana, udah melihat kondisi, kita investigasi. Yang pertama adalah pemain. Apapun ceritanya, nggak boleh mukul wasit, itu nggak boleh. Dia tetap harus diajarkan bahwa wasit apapun keputusannya harus terima. Nanti kalau protes itu ada mekanismenya protesnya, bukan dengan cara memukul. Itu udah pasti salah. Tapi kita akan lihat nanti hukumannya apa. Yang kedua, kan banyak komplain terhadap wasit. Ini pun kita akan selidiki. Wasitnya kenapa bisa seperti ini? Setelah itu, kita akan cari juga kenapa wasitnya bertindak seperti ini. Apakah ada unsur kesengajaan, atau ada tekanan, atau ada yang mengatur. Intervensi. Ada permintaan misalnya, tanda kutip nih. Kemudian tidak hanya itu, kami pun mengevaluasi internal kita di PSSI. Karena yang namanya penugasan tetap diminta oleh PON kepada timnya PSSI. Jadi kami mau lihat juga, ini penugasannya benar nggak? Ada nggak yang main dalam penugasan ini? Ini udah kita ambil data, udah mulai ada bukti-bukti, ya cukup menggairahkan juga bukti-buktinya, Bang Nigara. Boleh di-spill Bang, catatannya apa hasil kemarin? Ya, ada deh. Bang Arya, tapi pokoknya ini, Bang, soal data sama bukti Bang, kan kemarin ya, ada indikasi Bang ya, kami juga tidak ingin menuding, katanya wasit Eko dari Ogan Komering Ulu ini kabarnya tidak masuk di line up inti wasit yang diturunkan Aceh Sultan. Tiba-tiba 5 menit sebelum pertandingan berubah. Ya. Wasit Eko yang masuk, itu betul tidak Bang? Buktinya itu masuk pun juga? benar. Itu benar. Makanya itu kan bagian dari data yang kita terima. Itu benar. Nah, tapi ada juga kami lihat ada tertentu lah yang ternyata ya, tapi udah dapat semua kok. Jadi ini nggak lama lagi akan keluar keputusan terhadap pemain, terhadap wasit, terhadap ada nggak orang di belakangnya. Kemudian ada lagi siapa yang ngasih penugasan ini. Ini akan clear nih, hukumannya akan clear. Artinya ada permintaan?
bukan permintaan. Nanti kita lihat nih bagaimana. Tapi kalau bilang ada pengaturan skor, enggak. Karena kan sultengnya korban. Kalau dia ngatur skor harusnya dia mengalah gitu loh. Atau apa, ini kan enggak. Dia kan juga mengatakan dia korban. Jadi kita udah lihat, jadi ini akan jadi proses. Berapa hari ini akan keluar hasil lah. Jadi akan mudah-mudahan ini satu. Ini efek jerak. Semoga tidak ada lagi yang seperti ini. Jadi memang yang namanya hal-hal yang seperti ini, hukuman itu efek jerak yang penting. Bukan soal dihukum, enggak. Bukan soal itu, tapi efek jerak sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Bang Arya tadi mengatakan bahwa Ketua PSSI merasa malu sampai akhirnya bertindak. Apakah nanti sanksinya berlaku bukan hanya untuk wasit yang porsinya besar, tapi juga pemain bolanya, Bang? Pemain bolanya pasti juga. Pemain juga yang sama. Pasti itu kan udah jelas, itu kan dia mukul wasit nggak boleh. Udah pasti dia kena, udah pasti hukumannya apa kita belum tahu, tapi itu pasti terkena hukuman pasti. Nggak mungkin enggak. Cuma wasitnya nanti kita lihat. Wasit kan ini kita yang mengatakan begitu kan, tapi nanti kan dari fakta-fakta tanya jawab yang kita lakukan, kami udah pengawas pertandingan udah kita lihat, tanya pengawas wasit dari tanya, ini data-data sudah dikumpulkan, jadi udah berapa hari ini akan keluar hasilnya. Bapak sudah keluarkan, betul. PSSI bahkan hingga turun tangan menyikapi hal ini. Tapi nampaknya Pak Suwarno dan tadi sudah mencatat banyak hal nih. Kita perlu tahu juga, Pak Suwarno, kami ingin dengar juga Pak Suwarno mengenai kisru yang terjadi di PON ini. Catatan Anda sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, PON ini memang berbeda dengan PON-PON sebelumnya. PON ini dilakukan di 2 provinsi dengan mengikutkan 65 cabang olahraga. Kalau tadi ditanggapi kenapa mesti harus banyak, kita menyiapkan PON itu untuk multi event berikutnya di SEA Games khususnya maupun Asian Games dan Olimpik. Cabang-cabang olahraga di SEA Games itu berganti-ganti, berubah-ubah. Sehingga apabila kita hanya menyiapkan Olympic spot, maka pada saat SEA Games kita pasti akan ketinggalan jauh. Oleh sebab itu, kita selalu melibatkan cabang-cabang di luar dari cabang Olimpiade. Nah, kita lihat seperti di PON yang lalu, itu di Papua 37 cabur. Di Jawa Barat 44 cabur, di Riau 40 cabur. Sekarang kita lakukan di 2 provinsi, di mana masing-masing sudah memilih. Aceh memilih cabur apa saja, Sumatera Utara sudah memilih cabur apa saja, sehingga mereka mesti sudah mempertimbangkan fasilitas dan lain sebagainya. Nah, itu kondisinya. Kemudian PON ini kita mempertandingkan 1039 nomor. Dari 1039 nomor dimulai dari tanggal 28 Agustus, 29 Agustus beberapa cabang sudah bermain. Kalau kemudian dari 1039 sekarang sudah sekitar 68% sampai dengan sore ini. Kemudian ada catatan-catatan nomor-nomor tertentu, mungkin tadi ada kaitannya dengan tinju, dan kemudian ada catatan dari sepak bola. Khusus tinju itu mempertandingkan 20 nomor. Catatannya 1 yang itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang merugikan. Kami melihat bahwa proses dari umpamanya ada protes, wasit tidak benar, maka ada urutannya, mereka bisa menyampaikan ke Dewan Hakim pertandingan. Apabila Dewan Hakim pertandingan pun tidak bisa menyelesaikan, maka selanjutnya kita akan berbicarakan Dewan Hakim PON. Khusus sepak bola, sepak bola itu dari mulai awal sampai dengan kejadian kemarin adalah pertandingan yang ke-34. Yang 33 tidak ada masalah, bahkan tadi malam sendiri yang kita menuju untuk final dan semifinal, menuju ke final, itu juga tidak ada masalah. Beberapa catatan memang kita lihat di lapangan seperti yang disampaikan oleh Pak Sinulinga dan lain sebagainya tadi, bahwa proses untuk ke depan memang ini sudah disiapkan supaya ada efek jerah bagi atlet, sudah jelas mereka salah apapun alasannya, sedangkan wasit sedang diinvestigasi. Ini sekarang tim investigasi dari PSSI sudah ada di Aceh, mudah-mudahan ini akan menghasilkan dan memutuskan sesuatu yang pas. Bapak-Ibu sekalian, jadi kami melihat bahwa melihat PON ini saya harapkan untuk bisa dilihat secara menyeluruh, bukan hanya yang kaitannya dengan masalah saja, umpamanya melihat tinjunya, melihat sepak bolanya, tapi tidak melihat bagaimana cabang-cabang yang lain.
prestasi yang kita capai sampai dengan hari ini banyak sekali. Bahkan ada yang memecahkan rekod-rekod yang ada di lapangan. Atletik kita bisa memecahkan rekod sekitar 12 nomor. Renang 10 nomor. Selam kolam itu 13 nomor. Angkat berat itu 2 nomor. Panjat tebing 4 nomor. Menembak itu cukup banyak. Sehingga mari kita lihat secara komprehensif. Kaitannya dengan konsumsi, memang kami masih belum bisa mengatur kaitannya dengan pembedaan konsumsi dari masing-masing cabur. Ini akan menjadi satu masukan. Dan mungkin sistem apakah ini dikembalikan kepada provinsi masing-masing atau tetap ditangani oleh tuan rumah. Nah ini nanti selesai PON, kami kira ini akan menjadi evaluasi kami. Yang berikutnya, kita menyiapkan PON. Kalau berbicara PON dari mulai Riau 2012, 2016 di Jawa Barat, itu semua PON itu adalah ditanggung oleh tuan rumah. Kemudian ada sedikit bergeser di Papua, itu banyak dibantu pembuatan venue dan penyelenggaranya oleh pemerintah pusat. Sehingga penyiapan untuk PON Aceh dan Sumatera Utara ini, mereka mengatakan Papua dibantu, kami mestinya juga dibantu, sehingga beberapa penyiapan ini dibantu oleh pemerintah pusat. Antara lain penyiapan venue. Penyiapan venue itu untuk Sumatera Utara dibantu membuat satu stadion. Waktunya memang tidak seperti pembangunan yang sifatnya normal, sehingga ada kesan bahwa ini terburu-buru. Satu venue yang disiapkan sebagai stadion nanti akan digunakan untuk acara penutupan, itu satu lokasi dengan beberapa venue yang lain yang disiapkan oleh APBD. Sehingga pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama, sehingga saling mempengaruhi dan terjadilah hambatan-hambatan yang terjadi. Di situ ada venue untuk atletik sebagai Stadion Madia, di situ ada venue untuk GOR bela diri, ada venue untuk volley indoor dan stadion. Nah ini pintunya masuk satu, sehingga pada saat stadion akan finishing juga dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan yang lain. Pak Suwarno. Khusus untuk volley, ada beberapa sorotan yang mengatakan bahwa volley ini jalannya dan lain sebagainya. Ya memang jalan itu bukan disiapkan yang sesungguhnya untuk menuju venue itu. Karena jalan yang menuju ke venue volley ini memang sekarang sedang ditata untuk menuju ke stadion itu sendiri dalam mereka persiapan penutupan. Ya. Baik, tadi Anda juga sempat menyinggung memang ada nampak seperti terburu-buru persiapan dilakukan di sejumlah daerah. Nanti kita akan langsung tanya kepada pemangku wilayah Pak Fatoni, nanti bisa dijawab usai jeda. Sesaat lagi Catatan Demokrasi. Di studio sudah hadir ada Menpora periode 2012-2013 Mas Roy Suryo, kemudian juga ada dari tim sepak bola Sulawesi Tengah Bung Napoleon. Tapi sebelum ke Bung Napoleon dan juga ke Mas Roy, tadi Mas Roy juga ingin mendengar langsung dari penjabat Gubernur Sumatera Utara Pak Fatoni dengan berbagai kendala yang dihadapi, akses prasarana-sarana ke venue. Bagaimana Pak Fatoni? Komentar Pak Fatoni yang sudah lama menunggu ya. Ya, terima kasih Mas Andro, Mbak Maria. Dari sisi infrastruktur, dari sisi venue, di Sumatera Utara pada prinsipnya semuanya sudah siap. Artinya tidak ada pertandingan yang tertunda, tidak ada yang juga yang dipindahkan. Hanya yang sering disoroti adalah stadion utama. Stadion utama itu tidak digunakan untuk pertandingan, tetapi digunakan untuk penutupan. Dan insya Allah untuk penutupan tanggal 20 nanti semuanya juga sudah siap. Nah yang viral kemarin masalah jalan itu adalah jalan di belakang gedung bola voli indoor. Jalan itu tidak digunakan untuk umum. Namun setelah kejadian itu langsung diperbaiki, langsung diperkeras dan kemudian sudah bagus. Jadi ini manfaatnya di situ. Kemudian tadi juga banyak disinggung tentang makanan. Kalau di Sumatera Utara untuk atletik dan official itu seluruh makanan itu ada di hotel. Jadi menunya menu hotel dan dijamin sesuai dengan standar. Bahkan ada ahli gizi di setiap hotel-hotel itu. Begitu juga di setiap hotel juga disediakan tenaga kesehatan yang nginap di hotel itu. Jadi kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, makanannya makanan hotel, kemudian ambulan juga disiapkan di venue, di setiap venue itu kita siapkan 2, transportasi juga bisa on call, bisa juga ada yang melekat. Ini semua untuk pelayanan dan kemudian volunteer kita untuk pendamping bahkan hari ini sampai mencapai 81.000
Walaupun yang terjun langsung tentu tidak sebanyak itu. Ini sebagai bukti komitmen kita untuk betul-betul bisa menyelenggarakan PON dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga untuk venue, banyak venue-venue sebenarnya kalau kita angkat, kita lihat banyak venue-venue di Sumatera Utara itu berstandar internasional. Seperti misalnya venue atletik. Di situ Stadion Madia itu sudah bertaraf internasional, kemudian ada sertifikatnya. Kemudian untuk bola voli indoor itu juga terbaik di Indonesia. Kemudian untuk gateballnya juga seperti itu, bowlingnya juga seperti itu. Jadi ini venue-venue yang bagus. Kemudian ada juga untuk bola voli pantai itu juga bagus sekali. Kalau Pak Menpora bilang, iya. Ya, Pak Fatoni, kalau kita lihat ini kan sedang kami tampilkan di layar kaca tadi Pak Fatoni bagaimana kemudian video-video yang viral mengenai atlet voli yang kemudian sempat melewati beberapa jalan venue belakang stadion yang belum siap begitu ya, hingga kemudian ada sepatu yang tertinggal dalam lumpur dan lain-lain begitu ya. Mengapa kemudian atlet-atlet itu bisa lewat situ Pak? Kalau Anda sampaikan tadi itu bukan jalan utama. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Fatoni? Iya, pada saat itu sebenarnya ada sesaat ditutup jalan depan karena ada rencana kunjungan. Maka karena mau masuk ke lokasi itu mereka lewat belakang. Maka yang belakang itu kondisinya seperti itu. Sebenarnya belakang ini tidak digunakan untuk akses. Yang digunakan itu depan. Namun karena ada terungkap itu ya kita kemudian bergerak cepat, kita tangani, kita atasi. Kemudian sudah kita buat bagus, mulus dan sudah selesai. Dan untuk pembangunannya sebenarnya ini ditargetkan untuk di pintu belakang itu, jalan belakang itu ya sampai dengan Desember karena kontraknya sampai dengan Desember. Berbeda dengan yang lain-lain. Misalnya stadion utama yang digunakan untuk penutupan itu kontraknya sampai dengan tanggal 13 September, misalnya seperti itu. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa anggaran untuk PON ini bersumber dari dua, ada yang bersumber dari APBN, ada yang bersumber dari APBD. Pelaksananya juga ada yang dari pusat, ada yang dari daerah. Nah, inilah juga tantangan bagi kita, pelaksanaan PON di 2 provinsi itu, kita harus menyinkronkan, koordinasi, terus menyamakan langkah-langkah dengan 2 provinsi, karena ini PON ini juga bukan hanya tanggung jawab daerah, tapi juga tanggung jawab pusat, maka juga harus koordinasi dengan pusat juga. Ini berbagai pihak ini menjadi penting untuk menjadi PR kita ke depan. Manakala PON itu sudah ditetapkan 4 tahun sebelumnya, maka 4 tahun itu harus sudah mulai dirumuskan langkah-langkah yang konkret, yang terukur. Siapa melakukan apa, bagaimana, termasuk penganggarannya. Ini saya kira menjadi PR kita agar PON yang akan datang bisa lebih baik lagi. Baik, Pak Fatoni, ini sepertinya Mas Roy Suryo ingin bertanya langsung kepada penjabat Gubernur Sumatera Utara, Mas Roy. Ya, langsung ke poinnya. Terima kasih Pak Fatoni, kita tadi juga dengar bagaimana penjelasan Pak Warno dan narasumber yang lain ya, saya juga tadi ngikutin di jalan. Artinya gini, sayang banget ya, saya juga setuju, sayang banget citra PON ini Pekan Olahraga Nasional ke-21 ini menjadi kalah dengan adanya berita-berita buruk tadi. Jadi maksud saya tolong bagaimana media center dan kemudian PR yang ada di baik di Sumatera Utara di tempat Bapak maupun yang di Aceh itu menguatkan, karena sayang banget ya beberapa prestasi dan juga tadi beberapa stadion itu kan bagus. Maksud saya begini, bukan hanya berguna bagi Sumatera Utara dan Aceh, tapi berguna bagi PON 22 nanti di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Karena saya pun worry ya, di sini ada Kang Dede nih, sahabat baik saya dari dulu sampai sekarang. Jadi artinya bagaimana untuk menyiapkan PON ke-22 itu bagus gitu supaya tidak terjadi hal seperti ini. Jadi maksud saya Pak Fatoni, segala keunggulan tadi tampilkan. Saya membaca itu sebenarnya ada stadion yang bertarafnya internasional, ada sertifikat dan lain sebagainya. Tapi kenapa itu nggak muncul gitu loh. Dan memang pesan saya ya ini semua terjadi Mbak Aya dan juga Mas itu kan gara-gara ada pilkada. Nah Bapak tolong ya jangan sampai orang-orang yang lagi ngurus pilkada, yang lagi bersaing itu ya concern ke yang ditugasi di PON, ya concern di PON. PON ini milik negara, milik Indonesia, bukan milik daerah gitu loh. Itu maksud saya. Kami juga kehadiran. Baik. Pak tadi singkat boleh sebelum ke Bang Arya? Seperti ingin komentar. Kita terkendala Zoom mungkin, agak sedikit delay. Silakan Pak Fatoni. Silakan komentar singkat sebelum ke Bang Arya. Iya betul, jadi saya setuju bahwa PON ini adalah tingkat nasional. Tentu pelaksanaan PON ini baik buruknya menjadi citra bangsa kita. Oleh karena itu kita bersama-sama bagaimana membuat PON ini semakin baik.
ya memang kita akan terus maksimalkan fungsi media center, fungsi publikasi kita akan maksimalkan. Sebenarnya kalau dari sarana prasarana media center kita ini lebih baik dari media center pada saat Olimpiade. Namun gempuran yang terakhir itu membuat kita harus belajar lebih baik, bahwa kita harus lebih maksimal lagi menyampaikan informasi-informasi yang positif. Dan ini terus kita bekerja, siang malam teman-teman juga terus berkumpul, kita terus merumuskan langkah-langkah, dan terus kita akan menyampaikan informasi-informasi yang terbaik. Jadi tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab daerah, tapi tanggung jawab semua pihak. Maka tadi pembagian tugas itu yang menjadi penting. Siapa melakukan apa, dalam jangka waktu berapa lama, kemudian bagaimana pembagian kerjanya, dan seterusnya, itu sangat penting sekali. Dan sebenarnya kalau diungkap satu-satu, seperti pelayanan yang ada di Sumatera Utara, kita memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk transportasinya, akomodasinya. Yang kita sediakan 8.000 kamar itu, 92 hotelnya itu lebih dari bintang 3. Kemudian makanannya didampingi oleh ahli gizi. Jadi di Sumatera Utara ada ahli gizi yang juga bisa berkonsultasi, bisa memberikan advice, bisa memberikan pendampingan untuk gizi-gizi atlet-atlet tertentu. Itu sudah kita siapkan semua. Dan perlu kami tegaskan lagi bahwa untuk atlet sekali lagi dan juga official, semua makanan itu ada di hotel. Yang di kotak itu. Tapi nggak apa-apa Pak Fatoni, maaf. Kalau mau curhat aja di sini gitu loh. Nggak perlu sungkan-sungkan. Artinya seperti tadi, atlet pada lewat jalan berkubang. Kata tadi Bapak, itu katanya ada pejabat yang lewat. Pejabatnya ki sopo gitu loh. Pejabat kok terus mengalahkan atlet dan justru kemudian beritanya PON ini yang jadi dikorbankan, jadi jelek. Kan sayang gitu loh. Jadi nggak curhat aja Pak Fatoni, nggak apa-apa gitu. Saya sedikit menyoroti masalah infrastruktur. Ini bagus-bagus. Jangan nanti kita seperti PON Papua. PON Papua selesai PON akhirnya hilang, rusak dan sebagainya. Riau juga begitu. Nah ini saya sih usul begini. Ini sama dengan kejadian kami di PSSI. Sekarang semua stadion yang dibangun oleh PUPR, kami minta, dari PSSI minta, supaya dikerjasamakan dengan klub. Klub yang kelola. Nah mungkin nanti di Sumatera Utara sama Aceh, kan stadionnya bagus itu. Lapangannya ada 3 lapangan loh di sana. Serahkan aja kepada klub yang ada di sana untuk dikelola. Jadi nggak butuh uang APBD untuk pemeliharaan, atau dikasih ke Asprofnya. Jadi cabornya dikasih untuk pengelolaan. Tapi jangan dituntut APBD terlalu tinggi ya. Artinya jangan sampai seperti Riau dan Samarinda juga kan? Iya, sayang. Jadi banget. Bagus dikasih ke cabornya, misalnya gini kayak bola. Silakan Asprof atau PSSI Sumut kelola tuh lapangannya. Jadi bisa kami berdayakan. Latihan di situ, kami bisa sewakan kemana. Jadi biaya pemeliharaan operasionalnya bisa dipelihara daripada nanti nganggur stadionnya. Kayaknya nggak cuman ini Bang, cuman satu cabur aja. Iya, pasti yang lain juga iya. Gitu, jadi kayak tadi bowling misalnya. Kan sayang kalau nanti terbengkalai. Bagus kasih ke cabur, silakan cabur kelola. Jadi kami akan cari pembiayaannya, pemeliharaan dan sebagainya. Sehingga bisa kami manfaatkan daripada akhirnya klub-klub sewa lagi lapangan. Sayang. Ini menjadi catatannya untuk pemangku daerah, untuk Pak Fatoni juga. Ngomong-ngomong sepak bola, tadi sudah hadir Bung Napoleon Bonaparte. Kemarin apa yang terjadi kalau kita lihat di lapangan hijau, tadi juga sudah menjadi catatan juga dari PSSI, Bang Napoleon. Ya baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau lihat ke belakang kronologis yang terjadi kemarin, memang sebelum pertandingan memang kami sudah curiga setelah DSP yang diberikan ke kami itu, wasit yang memimpin pertandingan itu beda dengan wasit yang masuk ke lapangan. Jadi dari DSP daftar susunan pemain itu, wasit yang memimpin pertandingan itu dari Sidoarjo. Tapi ternyata dengan asisten itu dari Jakarta Selatan kalau nggak salah itu. Tapi ternyata yang masuk itu yang memimpin malah yang dari Sumatera Kumbar. Selatan. Ya, itu yang menjadi kecurigaan kami. Padahal pada waktu 1 hari sebelum kick off itu kami sudah wanti-wanti pada waktu di MCM Match Coordination Meeting, kami sudah bilang sampai abang yang pengawas wasit bilang percaya wasit, kemudian wasit akan memimpin stadion adinya. Saya bilang kami 1000% percaya wasit. Kami tidak akan protes apabila memang wasit akan memimpin sesuai dengan law of the game. Tapi setelah itu, setelah kami bermain, kemudian kami juga merasa heran, ya,
kenapa waktu itu sesuai jadwal itu kita mainnya di 8 besar di Stadion Harapan Bangsa. Nah, tiba-tiba dengan alasan rumputnya belum bagus karena dipakai pembukaan dipindah ke Dimurtala. Sedangkan di Dimurtala itu tahu semua. Kita kan waktu itu lawan tuan rumah. Penonton pasti memuda. Dan itu terjadi. Pada waktu terjadi kontroversi kami protes, botol berhamburan ke arah kami. Jadi puncaknya setelah di pertandingan itu ada beberapa keputusan wasit yang kami anggap kontroversi dan ada beberapa cuplikan video. Alhamdulillah waktu itu juga disiarkan secara langsung. Jadi semua data tentang pertandingan itu. Bung Napoleon Bonaparte. Tapi kenapa ujungnya sampai ada tadi bahasa Bung Nigara pemukulan, kena rahang wasit tadi kata Bung Nigara tadi ya. Kenapa sampai dan ketika sudah memukul sepertinya Rizky-nya tidak merasa bersalah, tidak menyesal, membusungkan dada tetap di lapangan. Bahkan sempat dirangkul oleh teman-teman dari tim. Gimana tuh Bung? Sangat dingin tadi kalau Bung Nigara sampaikan. Jadi begini, kita harus sepakat. Kita sama-sama ingin membangun sepak bola yang dimulai dari anak-anak ini, anak-anak yang masih dalam kelompok usia. Kalau mereka merasa ditekan, mereka merasa dizolimi, pasti mereka akan melawan. Caranya seperti itu. Kami tim ofisial pelatih sudah berusaha untuk meredam mereka. Tapi saya pikir ini bagian dari ketidakpuasan dari anak muda sehingga dia tidak terpikirkan bahwa dia nanti akan kena sanksi, spontan dia lakukan itu. Kalau dibilang bahwa dia itu membusukkan dada enggak, saya pikir enggak seperti itu. Baik. Lihat, kalau memang dia waktu itu punya rencana memukul, pasti dia marah karena waktu itu wasit langsung tunjuk titik putih kemudian lari ke kanan. Waktu itu dia ketemu. Dan sampai sekarang pun dia masih tetap murung, dia tetap menangis, coach, bagaimana keadaan saya. Insyaallah perjuangan. Kemarin berurai air mata Bang Arya. Iya, kita kan tadi saya katakan bahwa ini tindakan kita langsung saja. Ada investigasi, hukuman nanti akan jelas kalau memang ada bersalahnya. Kalau ada permainan kita akan hukum lebih ke dalangnya. Bahkan sampai ke penugasannya pun yang menugaskan wasit siapa itu pun akan sudah kita cari. Jadi akan keluar hasilnya. Mudah-mudahan ini memuaskan semua pihak. Tapi yang tadi kembali lagi, apapun ceritanya tidak boleh ada tindakan kekerasan di dalam lapangan. Nggak ada argumentasi apapun untuk itu kalau namanya kita mau tanding bermain bola. Kecuali kita mau memang tinju cabornya gitu. Satu lagi Bang Arya, jangan sampai ada wasit tembak lagi ya. Ya ini yang mau kita selidiki. Kita mau selidiki nih gimana ini terjadi. Itu dia ke depannya nih kalau kita berbicara ya. Oke, baik. Kalau kami dari DPR tentu melihat the show must go on. PON harus selesai dengan membanggakan. Masih ada beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari ke depan karena ada triliunan uang rakyat yang dipakai, 3 triliun lebih ya. Itu harus benar-benar menjadi sesuatu yang memberikan benefit, sukses prestasi olahraganya, sukses infrastrukturnya, sukses multiplier efek kepada sektor perekonomian di bawah, dan paskanya, ini yang penting. Paskanya yang tadi sudah disampaikan bahwa gedung-gedung atau venue-venue yang lain itu harus dimanfaatkan. Jadi benar, bukan hanya klub-klub saja, malah di dalam undang-undang keolahragaan sudah di state bahwa ini bisa bekerja sama dengan yang namanya pendidikan, dunia pendidikan, fakultas olahraga, TNI, Polri untuk menggunakan fasilitas itu dan olahraga masyarakat. Karena masyarakat juga boleh menggunakan. Jadi jangan hanya hanya oleh 1-2 pihak saja. Ini milik masyarakat, milik rakyat. Kami berharap semua pihak bisa tergerak untuk mendorong memajukan olahraga kita, khususnya buat ajang-ajang seperti PON seperti ini. Sesaat lagi, Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kami yakin Bapak Ibu, Bapak-bapak semua sih nggak ada izinnya ya. Yang ada di sini rasa ingin mengeluarkan, menumpahkan semua unek-uneknya soal PON, tapi kita dibatasi oleh durasi Maria. Itu dia, meskipun gelaran PON masih ada beberapa hari, itu tadi kita sepakat bahwa gelaran PON ini tetap harus dijaga menjadi pemersatu bangsa, Andro, untuk kemudian ke depannya agar lebih baik lagi. Terima kasih kami ucapkan pada seluruh narasumber. Terima kasih Bung Arya, terima kasih Kang Dede, Bang Nigara, terima kasih juga Bang Wardah, terima kasih Mas Roy. Pak Tri, penjabat Gubernur Sumatera Utara, terima kasih Pak Fatoni. Dari Pak Suwarno, kemudian Bang Napoleon Bonaparte. Salam Bang ya buat Rizky Bang ya. Salam untuk Rizky Bang. Kami berharap olahraga kita terus maju dan PON
ke-21 Aceh Sumut ini betul-betul jadi catatan, jadi evaluasi yang nanti akan dikoreksi oleh DPR dan juga Kemenpora. Saya Andrew Meda Merkuri. Saya Maria Segaf. Kita berdua pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh